Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyyut taufiq wal huda. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya'il mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Isya dan tarawih yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Saat ini kita sedang berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang mengajarkan kita banyak nilai-nilai ibadah. Di antaranya adalah bulan Ramadan mengajarkan kita tentang kesabaran, di mana seorang yang berpuasa, ia tidak hanya harus menahan dirinya dari perkara-perkara yang haram, dari perkara-perkara yang melalaikan. Bahkan ia harus menahan dirinya dari perkara-perkara yang disenangi oleh nafsunya, perkara-perkara yang sebenarnya dibolehkan dalam syariat, seperti makan dan minum, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan wajahnya di akhirat kelak. Dan bukan hanya itu, orang yang berpuasa, ia juga harus menahan dirinya dari berucap dengan ucapan-ucapan yang dusta. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak membutuhkan perbuatannya meninggalkan makanan dan minumannya. Rasulullah SAW bersabda tentang kesabaran dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Was-sabru diya, dan sabar itu adalah sinar. Kata diya yang artinya sinar itu berbeda dengan nur yang artinya cahaya. Diya adalah sesuatu yang terang yang ia disertai dengan hawa yang panas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura." Dialah yang menjadikan matahari itu bersinar dan bulan itu bercahaya. Nabi SAW mensifati sabar dengan sinar, karena sabar itu penuh dengan beban yang berat dan terasa pahit bagi sebagian manusia. Namun, walaupun sabar itu pahit dan berat, ia tetaplah sinar yang akan menerangi kehidupan seorang hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Imam Ahmad pernah berkata, Allah menyebutkan tentang sabar di dalam Al-Quran sekitar 90 kali. Ini menunjukkan tentang agungnya amalan ini dan mulianya. Dan Allah menyebutkan tentang sabar dalam banyak konteks di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah Allah menyebutkan bahwa sabar itu pahalanya sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya dengan tanpa batas. Di ayat yang lain, Allah juga memuji orang-orang yang bersabar. Allah berfirman, "Wabashshiris sabirin." Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila mereka tertimpa musibah, tertimpa ujian dan cobaan, yang pertama kali mereka ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Allah melanjutkan, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka lah orang-orang yang akan memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan Allah menyebutkan bahwa Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Allah berfirman, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersinar, orang-orang yang bersabar. Siapakah di antara kita yang tidak ingin dicintai oleh Rabb semesta alam, dicintai oleh pemilik segala sesuatu? Tentu kita semua ingin dicintai oleh Rabb semesta alam. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa menghiasi diri kita dengan sifat sabar. Allah juga menyebutkan bahwa bersabar dalam menjalankan ketaatan yang telah Allah perintahkan itu merupakan salah satu sebab seseorang masuk ke dalam surga. Allah berfirman, ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru.
Mereka lah orang-orang yang diberikan ganjaran berupa tempat yang tinggi di dalam surga bima sabaru, karena kesabaran mereka. Dan bahkan jika kita meneliti kehidupan Nabi SAW, suri tauladan kita akan mendapati bahwa beliau adalah orang yang sangat besar dalam bersabar. Seperti tatkala beliau pergi ke daerah Taif untuk berdakwah. Beliau ingin mengajak mereka kepada Islam, mengajak mereka kepada peribadatan kepada Allah semata, mengajak mereka untuk masuk ke dalam surga agar mereka terhindar dari neraka Allah. Namun apa balasan mereka? Mereka justru mencaci maki beliau. Mereka justru mengusir beliau dengan melempari beliau dengan batu. Hingga Rasulullah SAW keluar dari negeri tersebut dalam keadaan hati beliau sedih. Dalam keadaan seperti ini, Allah pun mengutus malaikat penjaga gunung kepada beliau. Lalu malaikat tersebut berkata kepada beliau, "Wahai Muhammad, hal itu terserah pada dirimu. Jika engkau menghendaki, aku akan meratakan mereka dengan 2 bukit yang sangat besar." Namun lihatlah kesabaran Rasulullah. Beliau justru mengatakan, "Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la syarikalah." Bahkan aku berharap agar Allah mengeluarkan dari tulang-tulang punggung mereka suatu kaum yang hanya menyembah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Oleh karena itu, berbahagialah orang-orang yang diberikan oleh Allah kesabaran di dalam hatinya. Karena itu merupakan sebuah anugerah yang sangat besar dari Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabar." Tidaklah seseorang diberikan sebuah anugerah dari Allah yang lebih besar dan lebih luas daripada sabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi-pribadi yang senantiasa bersabar dan mengumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.